Apa kabar adik-adik? Masih semangat kan dalam belajar? Nah, untuk hari ini, Kak Evan punya pembahasan soal tema 7, subtema 2 bagi kamu yang sudah kelas 6. Sebelum kita memulai pembahasan soal, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, komen, dan like video ini, serta share ke teman-teman kamu agar kita belajar bersama. Yang pasti kita ada di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Langsung aja yuk kita mulai belajar. Pertanyaan pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan salah satu nilai-nilai Pancasila, sila titik-titik. A. Ke-1, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Adik-adik, perlu diketahui, rasa cinta kepada tanah air ini merupakan contoh sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 1 ada di pilihan C, yaitu sila ketiga. Lanjut soal nomor 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila antara lain titik-titik-titik. A. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. C. Menjaga persatuan dalam masyarakat. D. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 2, Kak Evan akan bahas satu persatu dari pilihan A. Untuk pilihan A tersendiri, ini merupakan contoh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk pilihan B, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, ini merupakan contoh dari sila keempat. Sementara pilihan C, menjaga persatuan dalam masyarakat, ini sila ketiga. Dan pilihan D, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia, ini merupakan contoh dari sila kedua. Dari penjelasan Kak Evan, pasti adik-adik sudah tahu dong jawabannya. Ya, ada di pilihan C, yaitu menjaga persatuan dalam masyarakat. Soal nomor 3, berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila keempat, kecuali titik-titik-titik. A. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. B. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. C. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Untuk soal nomor 3, digarisbawahi ya, kecuali berarti yang bukan atau yang salah. Untuk penerapan nilai yang tidak benar dalam sila keempat adalah pilihan D, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Nomor 4, apabila dalam musyawarah belum mencapai kesepakatan, cara lain untuk mencapai mufakat adalah titik-titik-titik. A. Diskusi. B. Pemilihan suara terbanyak. C. Pemilu. D. Musyawarah. Adik-adik, apabila dalam musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka ada cara lain untuk mencapai mufakat, yaitu dengan cara pemilihan suara terbanyak, ada di pilihan B. Dan untuk nama lain dari pemilihan suara terbanyak itu adalah voting.
Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan manfaat musyawarah kecuali A. Mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, B. Mencapai kesepakatan bersama, C. Menyatukan pendapat yang berbeda sehingga menghasilkan satu keputusan, D. Menghasilkan keputusan yang adil. Nah, yang bukan manfaat dari musyawarah ada di pilihan A, yaitu mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sekarang kita masuk pada soal bentuk uraian singkat. Nomor 1, rela berkorban adalah perwujudan pengalaman Pancasila, sila yang memiliki lambang titik titik titik. Adik-adik, untuk rela berkorban, ini merupakan contoh dari sila yang berbunyi Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Nah, sila ketiga memiliki lambang yaitu pohon beringin. Terus soal nomor 2, suka menghina warna kulit adalah perbuatan yang bertentangan dengan sila titik-titik Pancasila. Untuk perilaku suka menghina warna kulit, ini merupakan contoh manusia yang tidak beradab. Nah, berarti ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut untuk soal nomor 3. Memusyawarahkan suatu kepentingan adalah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila titik-titik Pancasila. Memusyawarahkan ini merupakan contoh dari nilai-nilai sila, yaitu sila keempat. Nomor 4, keputusan bersama yang telah disetujui dalam musyawarah dinamakan mufakat. Soal nomor 5. Pemimpin harus selalu bersikap terpuji sebab dia menjadi titik-titik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 5 adalah contoh atau teladan. Soal berikutnya. Dan ini kita sudah masuk di materi Bahasa Indonesia tema 7, subtema 2. Nomor 1 untuk soal Bahasa Indonesia, susunan naskah pidato yang tepat adalah titik-titik-titik. A. Pembukaan, sambutan, dan penutup. B. Pembukaan, isi pidato, dan penutup. C. Sambutan, isi pidato, dan penutup. D. Pembukaan, sambutan, dan isi pidato. Adik-adik, untuk susunan naskah pidato yang benar itu dimulai dari pembukaan, kemudian isi pidato, dan penutup. Maka dari itu, jawaban soal nomor 1 ada di pilihan B. Kita lanjut di soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan persiapan yang dilakukan sebelum berpidato adalah titik-titik-titik. A. Menentukan tujuan pidato. B. Membuat kerangka pidato. C. Membuat daftar pertanyaan. D. Menentukan pokok pembicaraan. Adik-adik perlu diingat yang bukan persiapan ketika kita akan melakukan berpidato adalah membuat daftar pertanyaan. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 3. Sikap yang baik ketika berpidato adalah titik-titik-titik. A. Badan tegap dan melihat ke arah pendengar. B. Menggoyang-goyangkan tubuh. C. Tangan berada di pinggang. D. Badan membungkuk. Jawaban soal nomor 3, ketika kita berpidato, sikap yang baik adalah
badan tegap, dan melihat ke arah audiens atau pendengar. Lanjut di soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan kesalahan sikap pada saat berpidato adalah A. Pandangan selalu tertunduk ketika membaca teks. B. Memandang ke arah hadirin atau audiens. C. Penyampaian tidak perlu tergesa-gesa. D. Badan bersikap tegap dan terlihat meyakinkan. Pada soal nomor 4 yang ditanyakan adalah kesalahan sikap saat berpidato. Yang salah ada di pilihan A. Pandangan selalu tertunduk ketika membaca teks. Soal nomor 5. Kita boleh berpidato dengan membaca teks, asalkan posisi pandangan titik-titik-titik. A. Selalu menghadap ke arah teks. B. Sesekali memandang audiens. C. Menghadap ke arah atas. D. Sambil dengan mata tertutup. Yang betul, ketika kita berpidato dan membaca teks, posisi pandangan kita adalah sesekali memandang audiens atau pendengar. Jawabannya di pilihan B. Berikutnya yaitu soal uraian singkat. Nomor 1, pidato yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan nasihat adalah titik-titik-titik. Diingat ya adik-adik, untuk pidato yang tujuannya memberikan pengetahuan dan nasihat itu dinamakan dengan ceramah. Nomor 2, dalam sebuah pidato, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat pada bagian pembukaan. Soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3, kejelasan pelafalan atau ucapan saat berpidato disebut titik-titik-titik. Diingat ya adik-adik, untuk kejelasan pelafalan berarti A, I, U, E, O dalam pidato itu disebut dengan artikulasi. Nomor 4, penyusunan teks pidato diawali dengan menentukan tema pidato. Soal nomor 5. Agar memudahkan dalam menyusun teks pidato, kita harus membuat titik-titik-titik pidato terlebih dahulu. Jawaban nomor 5 adalah kerangka pidato.